Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa hadir pada kelas hari ini. Untuk materi kita pada hari ini itu kita akan bahas tentang sifat kualitatif larutan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita lakukan absensi terlebih dahulu. Untuk jumlah kelas 3B, sepertinya setahu saya kita dari absen itu jumlahnya 23 mahasiswa. Namun ini yang hadir masih 20, berarti kita ada 2 anak yang izin. Mungkin dari teman-teman bisa konfirmasi ke saya ataupun ketua kelasnya. Oke, kita lanjut ke materi. Sebelumnya dari teman-teman mahasiswa, apakah sudah mulai apa sih kualitatif larutan itu? Oke, mungkin belum ada yang paham atau belum membaca materi. Jadi kualitatif larutan itu merupakan sifat-sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarutnya. Jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran, yaitu konsentrasi larutan. Adapun kita akan membahas pada konsentrasi larutan, yaitu ada molaritas, molalitas, dan juga fraksi mol. Yang pertama yaitu molaritas. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan dengan rumus M sama dengan N per V. Selanjutnya ada molalitas, yaitu menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram larut dengan rumus M sama dengan massa per ml ditambah 1000 per tekanan dalam bentuk gram. Selanjutnya yaitu ada fraksi mol, yaitu perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam suatu larutan, yaitu dengan ketentuan rumus XT atau fraksi mol terlarut, yaitu mol terlarut dibagi mol total. Adapun pada pelarut yaitu sama mol pelarut dibagi mol total. Dengan begitu fraksi mol antara terlarut dan pelarut itu dihasilkan 1. Untuk sampai fraksi mol mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas? Baik, jika sudah jelas kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu ada penurunan tekanan uap. Dari judul, tekanan uap berarti berhubungan dengan sebuah fenomena penguapan, seperti pada saat kita menjemur baju ataupun seperti kita lihat fenomena adanya air hujan terbentuk karena penguapan pada air laut. Yaitu tekanan uap berhubungan dengan gaya tarik-menarik antar molekul zat cair. Menurut hukum Raoult berbunyi, penurunan tekanan uap jenuh bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Yang kedua, penurunan tekanan uap jenuh berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarutnya. Bisa diketahui untuk mencari penurunan tekanan uap kita menggunakan rumus fraksi mol terlarut dikali P awal. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penurunan titik beku. Berbeda dengan tekanan uap, titik beku larutan merupakan suatu suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, atau titik di mana air mulai membeku. Untuk mencari perubahan titik beku, kita bisa menggunakan rumus suhu pelarut dikurangi suhu larutan dengan ketentuan delta TF sama dengan delta TF 0 dikurangi TF, dengan keterangan yang sudah saya sertakan pada PPT pembelajaran. Selanjutnya ada kenaikan titik didih suatu larutan, yaitu di mana suhu
pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luarnya atau tekanan pada permukaan cairan. Itu disebut dengan titik didih. Untuk mencari perbedaan atau selisih titik didih, perubahan titik didih yaitu dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut ataupun dengan rumus massa dikali Kb. Untuk ketentuannya bisa kita lihat pada keterangan pada PPT. Maaf sebelumnya tadi M kali Kb sama dengan molalitas dikali Kb. Kb yaitu tetapan kenaikan suatu titik didih molal. Nah, yang terakhir ada tekanan osmotik. Peristiwa osmosis berlangsung hingga dicapai suatu kesetimbangan atau hingga kedua larutan bersifat isotonis. Hal ini ditandai dengan berhentinya perubahan volume larutan. Tekanan osmotik juga dapat diartikan sebagai tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Itulah materi pada pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya melalui sebuah tugas di mana kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompoknya silakan kalian bagi sendiri dengan tugas membuat soal pada materi hari ini. Untuk setiap kelompoknya dengan ketentuan 5 soal. Baik, mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya silakan mengerjakan tugas kelompok selama 30 menit, kemudian dipresentasikan di depan, dan untuk kelompok lainnya silakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok materi secara berurutan. Untuk pembelajaran kali ini dari saya bisa saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.